Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firma Sari dengan NIM 230601135. Di sini saya akan membahas pemilihan konsep alat pemotong daun tembakau, yaitu dari tahapan screening dan scoring. Overview produk, identifikasi kebutuhan pelanggan. Kita mulai dari kebutuhan utama pelanggan ya, yaitu dari alat ini harus cepat, kemudian konsisten dari hasil pemotongannya, mudah digunakan, aman, dan tentu tahan lama serta terjangkau. Semua ini jadi dasar dalam menyusun dan menilai konsep-konsep desain, teman-teman. Kemudian pada deskripsi konsep produk amatan konsep pertama yaitu ada pemotongan model tuas vertikal, yaitu konsep pertama ini mekanismenya tuas vertikal ya teman-teman, bisa dilihat dari judulnya aja. Kemudian dia kelebihannya itu simpel, murah, tapi dari sisi ergonomi dan keamanan ini masih kurang banget sih teman-teman, karena posisi tangan dekat dengan posisi pisaunya, seperti itu. Kemudian di konsep kedua yaitu ada model geser horizontal. Nah, pada konsep ini dia mirip seperti guillotine atau potongannya itu rapi dan stabil, memang hasilnya bagus ya. Tetapi secara konstruksi lebih rumit dan agak repot untuk dibersihkan ya. Jadi ada susah-susahnya gitu ya. Kemudian pada konsep ketiga yaitu model pemotong model engkol manual atau rotary cutter, yaitu dia ini menawarkan hasil yang cepat dan seragam, serta lebih aman digunakan, tetapi biaya pembuatannya dan perawatannya itu lebih tinggi dari model-model yang lainnya juga ya. Kemudian yang keempat ini ada konsep semi otomatis atau motor DC. Dia sangat efisien dan produktif, tapi tentu biayanya lebih dan perhatian ekstra pada perawatannya ya. Jadi semua dari konsep-konsep yang pertama sampai keempat ini ada plus minusnya. Kemudian kita lanjut ke matrix. Kemudian ada tahapan screening, yaitu yang pertama ada kemudahan penggunaan ya, maksudnya. Kemudian ada keamanan, hasil potongan seragam, produktivitas pemotongan, biaya pembuatannya rendah, perawatannya mudah, ketahanan alat, dan yang terakhir ada ergonomis nih. Ini semua dari hasil permintaan pelanggan ya, permintaan utama pelanggan. Kemudian kita mulai menilai konsep ya teman-teman. Hasil penilaian menunjukkan bahwa setiap konsep punya kelebihan dan kekurangan nih. Di sininya ini ada kayak simbol minus, ada 0, ada plus juga. Itu dari konsep memperlihatkan bahwa setiap konsep mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Misalnya tadi konsep 3 unggul di sisi ergonomis, tapi dia butuh penyempurnaan di bagian penahanan daunnya kan. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengurutkan konsep menurut hasil terakhirnya yang bisa kita terima, yaitu pada konsep A dia tidak bisa dilanjutkan, kemudian di konsep B dia bisa digabungkan dengan konsep yang lain, kemudian C dan D dia bisa dilanjutkan, seperti itu. Kemudian dari tahapan screening menggabungkan perbaikan konsep, untuk konsep pertama yaitu konsep A perlu dikombinasi dengan konsep lain karena masih minim dari sisi kekuatan dan ergonomi. Struktur rangkainya mendukung kenyamanan pengguna, stabilitas alat. Kemudian konsep kedua perlu digabungkan dan ditingkatkan, dia sama seperti dengan konsep kedua. Kemudian konsep ketiga layak dilanjutkan karena desainnya ergonomis dan kapasitasnya cukup. Kemudian pada konsep keempat dapat dilanjutkan, tetapi saya disarankan dilakukan perbaikan terlebih dahulu ya. Kemudian pada tahapan yang ini, memilih satu konsep atau lebih, jadi pada konsep pertama sudah memenuhi sebagian besar kriteria utama. Kemudian terutama dari sisi ergonomis, perlindungan terhadap produk, hanya perlu sedikit saja penyempurnaan pada elemen penahanan yang tadi ya teman-teman. Kemudian pada konsep keempat, memiliki keunggulan pada struktur dan daya tahan, sehingga perlu peningkatan pada mekanisme pemotongan agar lebih efisiensi dan ringan. Seperti itu. Kemudian
Pada rangkuman tahapan screening ini, disimpulkan bahwa kita tidak hanya memilih satu konsep saja, tetapi menggabungkan keunggulan dari beberapa konsep lainnya untuk membuat atau menghasilkan desain terbaik yang akan kita peroleh di desainnya nanti ya teman-teman. Ini sudah memasuki tahapan scoring, kemudian kok aku sudah scoring